Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan pagi ini. Firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Secara bersama-sama kita akan mendengarkan renungan harian Toraja Selasa 22 Maret 2023. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, pemilik kehidupan kami, di pagi hari ini kami patut menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu atas segala tuntunan dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kami alami secara bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kehidupan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami bersyukur atas segala hal yang Tuhan boleh nyatakan, sehingga di pagi hari ini kami boleh dipersekutukan untuk menikmati kebenaran firman-Mu melalui santapan rohani pada pagi hari ini. Karena itu ya Roh Kudus, tuntun dan peliharakan kami bersama, sehingga kami tidak hidup menurut pengertian kami sendiri, tetapi kami hidup sesuai dengan maksud dan rencana Allah sendiri. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Bapa, perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti, memahami, bahkan boleh memperlakukan firman dalam kehidupan ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara-saudara, sahabat Sarota yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan menjadi perenungan kita bersama pada pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan, hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam seluruh kehidupannya disebut sebagai orang yang berbahagia. Tema yang menjadi perenungan kita untuk bacaan ini, katuan tontong makure sumanga. Katuan tontong makure sumanga. Hidup yang selalu bersyukur. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah menjadi kodrat manusia bahwa ketika ia menghadapi masalah atau persoalan, dia akan berusaha untuk mencari pertolongan orang lain yang dianggap mampu
membantu menyelesaikan masalahnya. Tidak banyak orang yang ketika menghadapi persoalan pertama-tama berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk membukakan jalan menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Melalui kitab Mazmur 146 diawali dan diakhiri dengan kata haleluya, yang berarti pujilah Tuhan. Ini adalah sebuah pernyataan iman yang luar biasa dari pemazmur. Ia mengajak dirinya sendiri untuk memuji Tuhan seumur hidupnya. Baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebab ia yakin bahwa Tuhan adalah penolongnya yang setia. Setelah pernyataan iman itu, pemazmur mengajak orang lain untuk tidak menggantungkan harapan pada manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Bagaimanapun hebatnya seseorang, ia juga memiliki keterbatasan. Bahkan ketika ia meninggal dunia, maka semua rencana dan kemegahannya juga akan berakhir pada ayat yang keempat. Oleh karena itu, dalam ayat yang kelima ia mendeklarasikan kembali keyakinan bahwa berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong dan menaruh harapnya pada Tuhan. Hidup orang percaya harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang luar biasa dilimpahkan dalam hidup kita. Hidup yang selalu bersyukur menjadi tanda bahwa kita terus-menerus menaruh pengharapan pada Allah yang tetap setia memelihara, menuntun, dan menopang kita dalam menjalani kehidupan karunia-Nya. Ingatlah bahwa hanya satu cara yang kita lakukan ialah tetap menaruh harap kepada Tuhan. Karena itu marilah kita senantiasa menyatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Biarlah firman-Mu menjadi bagian yang terindah dalam hidup kami. Untuk dapat memampukan kami mengerti dan memahami, bahkan sekaligus untuk memperlakukan firman dalam kehidupan ini. Untuk tidak menggantungkan kehidupan kami sebagai manusia kepada sesama kami, tetapi kami senantiasa menggantungkan hidup kami, harapan kami hanyalah kepada Tuhan sebagai sumber penolong dan penyelamat satu-satunya. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami akan mau mengawali, bahkan akan mau melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengan berbagai talenta yang Tuhan telah berikan bagi kami masing-masing. Semua itu akan menjadi pengucapan syukur bagi pribadi kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami boleh dimampukan untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan semua itu kami boleh jalani, kami boleh kerjakan hanya seturut dengan kehendak Tuhan dan senantiasa menggantungkan harap kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami mau berdoa atas kehidupan saudara-saudara kami yang sempat mendengarkan
renungan harian Toraja pada pagi hari ini. Ketika mereka berada dalam persoalan kehidupan, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan. Yang bergumul karena sakit penyakit, yang bergumul karena soal pekerjaan, yang bergumul karena hubungan dengan sesama yang tidak menjadi baik. Karena itu kami mohon tuntunan dan penyertaan akan Roh Kudus untuk senantiasa menuntun kehidupan kami bersama, sehingga dengan demikian kami dapat berkomunikasi kepada sesama kami dengan baik, dan terutama berkomunikasi kepada Allah dengan penuh ketulusan hati. Terima kasih ya Bapa dalam surga, yang bergumul karena sakit penyakit. Harapan mereka adalah supaya mereka dipulihkan dari sakit penyakit yang dialami. Nah, karena itu ya Bapa, Engkau mendengarkan doa-doa saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit. Bahkan mendengarkan doa dari kami, doa dari jemaat-Mu semua, doa daripada hamba-hamba Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami mau berdoa atas kehidupan pelayanan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Tuhan senantiasa tuntun dan mampukan setiap hamba-hamba Tuhan untuk mengangkat tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Secara bersama-sama dalam lingkungan pelayanan Gereja Toraja. Saat ini kami boleh bersyukur 110 tahun Injil masuk di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Dan biarlah dalam mensyukuri 110 tahun Injil masuk Toraja ini sungguh membawa satu perubahan besar dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dan tetap mengandalkan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Seluruh kehidupan kami bersama pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian ibadah kita bersama pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita dan selamat beraktivitas masing-masing. Amin.